Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas literasi data yang berjudul Pengaruh Short News Media Sosial pada Penurunan Kemampuan Remaja dalam Memahami Ide Pokok Suatu Paragraf di Lingkup Mahasiswa Kelas Teknik Telekomunikasi Ekstensi pada kelas 46.01. Lanjut. Nah, di sini kami mempunyai 4 orang yang sudah menyusun tugas dari awal sampai akhir, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Ilham Kurniawan, Ada saya Samuel Yehuda Sinaga dengan NIM 110112284442. Saya Johan Erik dan Wisaputro. saya Fikir Muhammad Malik. Oke, setelah perkenalan dari kelompok kami tadi yang berjumlah 4 orang, di sini akan kami jelaskan mengenai tugas yang sudah kami susun. Yaitu ada 8 poin. Yang pertama itu ada ringkasan, dan yang kedua ada itu pendahuluan. Poin yang ketiga itu ada rancangan penelitian, yang keempat itu ada visualisasi data, yang kelima itu ada metodologi, yang keenam hasil analisis data, yang ketujuh itu kesimpulan, dan yang terakhir atau poin ke-8 itulah hasil diskusi kami. Lanjut. Nah, yang pertama itu ada ringkasan. Ringkasan ini berisi tentang tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengevaluasi pengaruh short news ini di media sosial terhadap kemampuan mahasiswa kelas ekstensi 4601 dalam mengidentifikasi dan memahami ide pokok satu paragraf. Seperti itu. Nah, judul yang kami angkat ini memberikan landasan untuk pemahaman lebih lanjut tentang hubungan antara jenis konten media sosial dan kemampuan mahasiswa dalam menghadapi inti informasi atau inti dari suatu eh, ide pokok suatu paragraf. Gitu. Lanjut. Nah, yang kedua, penelitian ini dirancang untuk menginvestigasi pengaruh konten short news ini di media sosial terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi dan memahami ide pokok satu paragraf, di mana penelitian ini melakukan survei terhadap 30 mahasiswa sebagai sampel yang kami ambil. Dan tujuan utama ini adalah untuk eh, mengetahui sejauh mana pemahaman-pemahaman mahasiswa dalam memahami ide pokok dalam suatu paragraf gitu. Lanjut. Dan poin yang ketiga itu ada perancangan penelitian, yaitu ada data dan sumber data. Yang pertama itu kami menanyakan usia kepada responden yang kami sebar kuesionernya, yaitu ada di usia ini melingkup beberapa variabel. Yang pertama itu ada variabel kuantitatif, variabel kontinu, dan skala rasio. Nah, dan juga di sini kami menanyakan apakah responden itu memiliki akun sosial media atau tidak. Nah, di sini mencakup variabel kualitatif dan skala nominal. Dan yang ketiga itu adalah pertanyaan yang kami sampaikan atau yang kami tanyakan kepada responden adalah apakah eh, responden ini gemar mendapatkan informasi dari video pendek sosial media. Nah, di sini juga sama dengan pertanyaan sebelumnya, mencakup dua variabel, yaitu variabel kualitatif dan skala nominal. Dan pertanyaan terakhir yang kami tanyakan kepada responden ini adalah apakah setelah melihat berita pendek ini orang tersebut atau responden tersebut melakukan validasi ke berita yang lebih kredibel atau berita yang lebih fixnya gitu. Dan tujuannya ini adalah agar tidak percaya dan mudah terpengaruh lah dengan media sosial yang dan mudah dan tidak mudah terpengaruh lah dengan video pendek yang beredar di media sosial seperti itu. Dan yang selanjutnya,
Oke. Ini saya akan menjelaskan di mana ada populasi dan sampel. Nah, poin populasi ini nantinya seluruh mahasiswa dan mahasiswa teknik telekomunikasi kelas 401, di mana ukuran populasinya ada 36 mahasiswa dan sampel yang diperoleh sebanyak 31 mahasiswa yang mengisi kuesioner tersebut. Nah, lalu untuk poin kedua, kita menggunakan metode sampelnya itu yang pertama ada menentukan responden partisipan yang akan dijadikan objek penelitian. Lalu yang kedua ada metode survei yang akan digunakan yaitu dengan membagikan link atau tautan Google Form melalui media WhatsApp. Lalu yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan atau kuesioner yang membuat data question pada variabel di atas. Dan yang keempat, mempersiapkan data untuk diolah dengan aplikasi. Lalu selanjutnya, di mana ada yang keempat, visualisasi data. Di sini kita mendapatkan jawaban usia rata-rata jawaban terbanyak di 23, lalu untuk media sosialnya gambar yang mendapatkan informasi dari video pendek media sosial mendapat 96,8% atau 31 jawaban. Lalu di sini diagram memiliki akun sosial media sama memiliki 96,8%. Lalu selanjutnya di sini poin selanjutnya pertanyaannya, apakah setelah melihat berita pendek Anda melakukan validasi ke berita yang lebih kredibel atau tidak, di mana kita mendapatkan 31 jawaban dengan jawaban iya 77,4% dan tidak 22,6%. Lalu selanjutnya di sini ada metodologi yang kita gunakan di mana tujuannya mengetahui usia dari mahasiswa dan mahasiswi tersebut. Lalu pertanyaan penelitiannya, apakah usia berpengaruh terhadap kemampuan mahasiswi kelas TTX dalam menentukan hidup pokok paragraf dengan skala pengukurannya nominal, lalu dengan menggunakan metode analisis T-squared test. Dan yang selanjutnya, next slide. Di sini hasil analisis data, di mana H0 itu memberikan keterangan tidak ada pengaruh usia kemampuan mahasiswa-mahasiswi kelas TTX dalam menentukan ide pokok paragraf. Lalu H1 berketerangan berpengaruh terhadap usia kemampuan mahasiswa-mahasiswi TTX dalam menentukan ide pokok paragraf. Nah, di mana kita mendapatkan hasil nilai di usia ini yaitu H0 tidak berpengaruh. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Samuel. Silakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu pada gambar di sini ini adalah gambar suatu screenshotan codingan di mana HO tidak ada pengaruh hubungan antara kepemilikan media sosial dengan kemampuan mahasiswa-mahasiswi kelas TTX dalam menentukan ide paragraf. H1 yaitu berpengaruh terhadap hubungan antara kepemilikan media sosial dengan kemampuan mahasiswa-mahasiswi kelas dalam menentukan ide pokok paragraf. Nah, pada gambar di sini dijelaskan bahwasanya H1 berpengaruh dengan adanya codingan yang tertera pada screenshotan di sini. Next. Nah, selanjutnya H0 tidak ada pengaruh hubungan antara gemarnya validasi berita pendek pada media sosial dengan kemampuan mahasiswa-mahasiswi kelas TTX dalam menentukan ide pokok paragraf. H1 yaitu berpengaruh terhadap hubungan antara gemarnya validasi berita pendek pada media sosial dengan kemampuan mahasiswa-mahasiswi kelas TTX dalam menentukan ide pokok paragraf. Nah, pada gambar di sini, screenshotan codingan di sini menentukan bahwasanya di sini H1 yaitu berpengaruh. Next. Nah, untuk kesimpulan ada beberapa poin. Yang pertama, hasil
deskriptif memperlihatkan bahwa seluruh mahasiswa-mahasiswi teknik telekomunikasi ekstensi kelas 4601 atau ukuran populasi N sama dengan 36 mahasiswa-mahasiswi. Dan diperoleh sampel sebanyak 31 orang mahasiswa-mahasiswi yang mengisi kuesioner. Yang kedua, hasil pengujian memperlihatkan bahwa hanya mahasiswa yang mempunyai usia yang mempunyai hubungan minat pengaruh short news media sosial pada penurunan kemampuan remaja dalam memahami ide pokok suatu paragraf di lingkup mahasiswa kelas TTX 4601. Poin yang berikutnya, terdapat hubungan antara usia kelas TTX 4601 dengan pengaruh short news media sosial pada penurunan kemampuan remaja dalam memahami ide pokok suatu paragraf di lingkup mahasiswa kelas TTX 4601. Poin berikutnya, terdapat hubungan antara usia mahasiswa kelas TTX 4601 dalam gemarnya menonton berita pendek pada sosial media dengan kemampuan mahasiswi kelas TTX dalam menentukan ide pokok paragraf. Yang terakhir, terdapat hubungan antara usia mahasiswa kelas TTX 4601 dalam kepemilikan sosial media dengan kemampuan mahasiswa-mahasiswi kelas TTX dalam menentukan ide pokok paragraf. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk poin yang ke-8 yaitu poin diskusi. Informasi merupakan salah satu hal yang mendasar yang dibutuhkan oleh manusia untuk menambah pengetahuan ataupun digunakan untuk menentukan sebuah pilihan. Sehingga untuk mendapatkan sebuah informasi dibutuhkan yang namanya berita atau sumber informasi. Sumber informasi inilah yang menentukan seberapa akurat informasi yang kita dapatkan. Dengan adanya short news ini, dalam mendapatkan informasi akan lebih mudah dan lebih cepat, dikarenakan sangat cepatnya informasi tersebar menggunakan media sosial. Namun sayangnya pada praktiknya, dalam penyebaran informasi melewati media sosial, hanya berita-berita yang pendek saja lah yang akan ditampilkan. Kenapa? Karena media sosial yang sebenarnya ditujukan untuk menyebarkan informasi yang singkat digunakan untuk menyebarkan informasi yang panjang. Dampak negatifnya adalah masyarakat atau orang yang menggali informasi akan terpengaruh dalam menentukan jika ada informasi atau berita yang panjang, akan sulit manusia atau masyarakat dalam menentukan ide pokoknya dikarenakan sudah terbiasa dengan informasi yang pendek, sehingga saat diberikan informasi yang panjang atau informasi yang lengkap akan kesulitan mendapatkan ide pokok paragrafnya. Inilah kenapa pentingnya literasi yang panjang atau literasi yang tidak menggunakan media-media yang sederhana atau media-media yang pendek, berita-berita yang pendek seperti itu. Itu adalah poin diskusi pada kelompok kami. Kemudian berikut adalah lampiran data yang kami dapatkan setelah menyebarkan kuesioner. Di sini kami ada nama, kemudian ada nilai. Nilai ini nilai kami memberikan beberapa pertanyaan terkait sebuah paragraf yang kemudian para responden diharapkan untuk mengisi jawaban-jawabannya. Dicari pokok paragrafnya. Kemudian ada namanya, kemudian NIM dan usia. Kemudian ini berikut adalah data apakah responden setelah melihat berita itu memvalidasi berita yang sudah ada pada media yang lebih baik atau lebih kredibel dengan informasi yang lebih lengkap tentunya. Dan ini cukup banyak yang memvalidasinya. Jadi banyak mahasiswa di lingkup
TTX 4601 ini memvalidasi data yang ada pada media sosial atau short news divalidasi ulang pada media yang lebih kredibel atau terpercaya. Kemudian adalah apakah responden memiliki akun sosial media dan gemar mendapatkan informasi dari video pendek. Dan rata-rata atau hampir keseluruhannya memiliki akun media sosial dan sering mendapatkan informasi dari video pendek pada sosial media. Mungkin sekian dari presentasi dari kami. Mungkin saya serahkan kembali ke teman-teman. Oke, terima kasih ya saya ucapkan pada teman-teman yang sudah memaparkan atau menjelaskan sedikit banyaknya tentang tugas yang sudah kita susun dari awal hingga akhir. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman hasil presentasi kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dan juga sudah menyempatkan waktunya untuk menjelaskan kepada teman-teman di luar sana mengenai pengaruh short news ini di kalangan mahasiswa dalam menentukan ide pokok satu paragraf. Mungkin sekian. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Juga